Di video ini aku mau ngasih tahu gimana caraku belajar buat web hanya dalam 1 minggu. Sedikit cerita pengalaman pribadi, jadi dulu aku pernah buat web, jadi kayak web-web kayak Twitter gitu. Nah, jadi dimana itu user bisa posting, bisa komen, bisa like. Nah, itu namanya curhat squid dulu. Terus pernah juga buat web jual beli kayak marketplace gitu. Tapi jual beli jasa fotografi. Nah, itu namanya Exova juga. Terus gimana caraku pas belum tahu apa-apa, benar-benar baru mulai dari nol buat website sampai publish. Let's go. Day 1, day 2. Hari pertama, hari kedua, yang pertama kalian harus lakukan adalah buat plan. Ya, buat plan itu penting. Jadi kalian harus tahu kalian mau buat apa. Terus di web kalian itu ada apa aja. Sebagai contoh nih ya, misalnya kalian mau buat toko online, kalian breakdown dulu toko online itu sebenarnya perlu fitur apa aja. Misalnya toko online itu perlu fitur login, upload produk, lihat detail produk, terus lihat histori pembelian sama beli gitu bisa. Ada juga upload bukti bayar, terus ada landing page juga ya basic. Nah, segini aja dulu. Jadi nggak usah yang isi online kayak apa namanya virtual account lah, QRIS lah, ntar dulu itu payment otomatis tuh nggak dulu. Jadi ya kalian upload bukti bayar dulu. Yang penting logiknya, konsepnya kalian udah tahu dan kalian udah bisa buat itu. Di plan ini juga kalian harus tahu kalian mau buat web ini pakai bahasa apa. Nah, biasanya yang basic itu ya pakai Laravel, pakai PHP. Jadi biar lebih cepat gitu developingnya. Nah, untuk tutorial itu banyak banget ada di Google. Jadi PHP-nya itu pakai sistemnya ya. Nah, untuk tampilannya tuh front end-nya itu ada HTML dan CSS. Di hari pertama tuh setelah kalian bikin plan, nah bikin plan tuh nggak lama-lama banget. Nah, langsung hajar buat HTML, buat CSS, langsung buat halaman front end-nya. Fokus 1 sampai 2 hari ini fokus kalian belajar HTML, CSS, kalian buat halamannya satu persatu, halaman login, halaman landing page, halaman history pembelian, halaman upload, semuanya kalian fokus 1 sampai 2 hari pelajarin ini dulu. Jadi full ngodingnya itu dari pagi sampai malam ya. Jadi mungkin untuk sebagian besar nggak cocok. Jadi mungkin lebih cocok untuk pengangguran yang memang benar-benar nggak ada kerjaan gitu. Jadi bisa fokus full dari pagi sampai malam full ngoding. Day 3 and day 4. Hari ketiga dan hari keempat. Di hari ketiga dan hari keempat ini desain harus sudah jadi. Jadi HTML CSS itu harus sudah fix, harus sudah jadi. Sekarang kita tinggal implementasi sistemnya. Jadi bahasa PHP-nya itu. Yang kalian pertama harus lakukan adalah mungkin basic ya install PHP sama Composer sama MySQL juga untuk database-nya. Cara installnya tuh sebenarnya banyak di Google. Jadi basicnya mungkin pakai XMPP aja biar lebih cepat sama install Composer aja. Nah, tapi di sini kalian nggak perlu belajar SQL. Jadi MySQL tuh, jadi bahasa SQL itu kalian nggak perlu karena udah pakai Laravel. Jadi kalian tinggal migrasi aja dan itu gampang gitu. Jadi nggak perlu pelajarin sampai kesananya. Jadi cukup PHP sama HTML CSS itu aja. Setelah kalian bisa run PHP-nya nih, Laravelnya itu, kalian breakdown lagi fitur-fiturnya. Misalnya fitur login nih. Fitur login tuh kalian buat pertama. Jadi kalian cari tahu dulu basicnya gimana caranya fitur login. Terus konsepnya kayak gimana. Terus flow login tuh kayak gimana, kalian cari. Nah, kalian fokus dulu fitur login, jangan pindah fitur sana sini, pokoknya fokus dulu buat fitur login di hari ini. Jadi ya selain belajar dulu install Composer sama PHP-nya, kalian fokus belajarin konsep flow fitur login tuh kayak gimana biar benar-benar paham konsepnya. Jadi di login ini nggak cuma satu ya, cuma login gitu ya, tapi ada login seller, login user. Mungkin kalau kalian mau nambah login admin juga bisa. Nah, itu kan ada 3 beda role, ada sebagai penjual, pembeli, dan mungkin super adminnya kan kayak gitu. Itu kalian fokus buat fitur login dulu. Full 1 hari kalian berkutat dengan Laravel dan PHP. Day 5, hari kelima. Di hari kelima ini yakin jadi kalian udah tahu gimana caranya pakai Laravel, PHP. Kalian udah tahu juga buat konsep loginnya kayak gimana. Kalian bisa coba buat fitur lagi. Selanjutnya mungkin fitur seller. Jadi kalian belajar buat gimana cara upload produk, upload, edit, terus delete. Nah, nge-view juga bisa nih di hari yang sama. Terus bisa juga buat halaman untuk approve pembayaran kayak oh ini udah bayar approve gitu. Ini hari ini bisa karena kalian udah tahu basic Laravel kayak gimana di hari sebelumnya, kalian juga udah tahu konsep flow-nya kayak gimana gitu. Jadi lebih gampang jalannya. Next, day 6, hari ke-6. Lanjut buat fitur detail produk. Nah,
Di sini juga kelihatan banyak, tapi ini sebenarnya fiturnya nggak banyak-banyak banget. Jadi ya kalian menampilkan detail produk. Jadi habis klik produk tuh kan tampil detailnya apa, mungkin ada gambar, ada title, description dan lain-lain. Nah, data ini kan kalian ambil dari seller yang udah upload tadi, yang di hari sebelumnya kalian udah buat. Nah, kan tinggal nampilin aja sebenarnya. Nah, langsung kalian buat fitur beli. Mungkin buat fitur belinya tuh paling ya input ke database saja, yang nanti bisa dilihat sama seller gitu. Oh, si user ini beli produk ini, itu aja. Jadi kan tinggal input aja. Cuma buat juga histori pembeliannya. Jadi histori pembelian itu juga tinggal nampilin dari data transaksi, dari fitur beli itu masuk ke database-nya diambil untuk histori pembelian kayak gitu. Itu gampangnya. Itu hari ke-6 ya, itu fokus tuh, itu bisa harusnya ya. Kalau memang benar-benar udah sebelum-sebelumnya itu udah paham konsepnya, harusnya bisa tuh ya. Nah, di hari ke-7, which is hari terakhir 1 minggu, sebenarnya website kalian ini udah jadi sederhana ya. Itu jadi ada bisa nampilin produk untuk usernya, terus landing page-nya juga ada, itu statik, nggak usah isi sistem. Terus bisa beli ya, beli aja, terus upload bukti pembayaran kayak gitu. Terus seller juga bisa nge-approve dan juga ngupload barang. Itu udah website toko online basic, jadi itu udah bisa digunain gitu. Nah, mungkin di hari ini kalian belajar ngedeploy gimana cara deploy Laravel yang baik dan benar, karena beberapa tutorial yang ada di Google itu kita isi ngubah beberapa di Laravel dan itu ribet gitu. Ada cara yang gampang dan nggak usah gitu ya, tinggal deploy, tinggal nge-push aja. Kalau kalian tahu Git sama GitHub, GitLab segala macam, tinggal nge-push ya. Nah, untuk ngedeploy ini di mana? Sebenarnya banyak juga pertanyaan di mana ngedeploy biar dapat hosting gratis gitu. Sebenarnya ada aja kayak Heroku misalnya. Tapi Heroku boleh aja sih. Heroku boleh aja, itu aku juga pernah ngedeploy di Heroku dan bagus. Tapi pas aku baru belajar tuh aku beli hosting 1 bulan aja sama domain yang ya 15 ribuan lah, pakai ngetes aja kan. Nah, pas itu tinggal beli aja domainnya, beli hostingnya, belajar ngupload, bisa running webnya, udah jalan webnya, oke, aman, itu bisa. Jadi Laravel itu ada teknik deploy khusus sebenarnya. Kalau aku punya teknik deploy khusus untuk Laravel, jadi nggak usah ubah sana sini, itu nggak usah pindahin folder sana sini, itu nggak usah, tinggal upload ya, bisa. Dan ingat, hostingannya pun yang misalnya kalau kalian mau beli itu harus ada terminalnya, harus ada SSH aksesnya biar bisa kalian run komposernya gitu di terminal untuk Laravel. Mungkin next konten aku buat ya gimana aku ngoding dari awal buat web sampai aku nge-publish. Nanti mungkin aku pecah jadi beberapa part gitu. Nanti mungkin kalau ada ide buat web apa, mungkin coba komen di bawah, nanti aku coba buatin webnya. Oke, kayaknya segitu dulu ya tips dan trik ngoding hari ini. Mungkin kalau ada yang mau request konten seputar programming, kalian bisa komen di bawah ya. See you the next video, bye bye. 7 hari dari sekarang kalian balik ke konten ini. Kalau kalian bisa buat web, kalian bilang makasih di komen paling bawah. Oke, gas.